Widayani, saya merupakan mahasiswa PPG Dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada video kali ini merupakan video peer teaching saya yang terdiri atas satu perangkat pembelajaran. Yang pertama ada RPP, yang kedua ada LKPD, yang ketiga bahan ajar, yang keempat ada media, dan yang kelima adalah instrumen penilaian. Mari kita simak video peer teaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau ketua kelas yuk dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Oh, Afia. Coba dipimpin doa terlebih dahulu untuk teman-teman sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Oke, siap Bu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Afi yang sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya Ibu mau cek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba dilihat. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya, satu persatu. Afiatul ada? Ada Bu. Oke, Anissa? Hadir Anissa? Bu. Oh, hadir ya. Baik, Anisha ada Anisha? Hadir Bu. Afianti? Toilet Bu, ke toilet. Oh, Belet tadi katanya. Ke toilet, oke. Baik, selanjutnya Desi, ada Desi? Hadir Bu. Oke, Mia ada Mia? Hadir Ibu ada. Neng? Hadir Bu. Olivia? Hadir. Putri? Hadir. Syarifani? Hadir Bu. Teresa? Ada Bu, ada. Oke, alhamdulillah semuanya lengkap pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kita bisa lebih semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau coba handphonenya disimpan terlebih dahulu, disiapkan, dikeluarkan buku pelajaran matematikanya ya. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap Bu. Oke deh, coba Ibu mau tanya, pada pertemuan kemarin kita belajar materi apa ya? Ada yang ingat? Saya Bu, kemarin kita belajar transformasi geometri kan Bu ya? Oke, good. Transformasi geometri. Ada yang ingat nggak selain transformasi geometri kita belajar apa ya? Translasi Bu. Oke, good. Betul. Transformasi dan translasi. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tuh translasi merupakan bagian dari transformasi geometri. Kalau ngomong-ngomong translasi apa? Coba ada yang ingat nggak arti dari translasi? Kalau yang saya ingat translasi itu pergeseran, Bu. Bener nggak ya? Oh, good, Anissa. Pergeseran. Pergeseran itu merupakan perubahan titik dari titik awal bergeser menuju titik akhir. Nah, ada perubahan kan? Dalam transformasi geometri itu kan ada 3 perubahan. Coba sekali lagi Ibu mau tanya. Perubahan apa saja sih dalam 3 aspek transformasi geometri? Satu kali lagi, ada yang ingat? Oke, Afi. Saya. Baik. Ada 3 Bu, ada aspek bentuk, ada ukurannya, dan posisinya Bu, betul? Betul nggak Bu? Oke, good, betul bahwa perubahan itu bisa dilihat dari bentuk, dari posisi, dan dari ukurannya. Lalu, apakah ada yang tahu materi hari ini yang akan kita pelajari itu apa? Tidak tahu Bu. Oke, kalau tidak tahu, kita coba lihat video berikut ini. Kalau tidak, mari kita amati tampilan berikut ini. Pastinya kalian pernah bercermin kan? Sebelum kalian berangkat sekolah pun pasti kalian bercermin. Nah, pernahkah kamu memikirkan apakah ukuran bayangan kamu di cermin sama persis dengan dirimu? Atau jika kamu bergerak mendekati atau menjauhi cermin, bagaimanakah bayanganmu di cermin? Oke, jadi dari yang ada di video tersebut nanti akan kita gali secara mendalam dan dibahas di materi hari ini. Jadi kita akan mempelajari materi refleksi transformasi geometri. Sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep refleksi pada bidang geometri. Yang kedua, kalian dapat menentukan hasil refleksi dengan kaitannya pada konsep matriks. Yang ketiga, dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan refleksi dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi. Baik, sebelum
masuk materi, Ibu masih punya satu kalimat dulu yang bisa memotivasi anak-anak Ibu agar lebih semangat lagi. Jadi begini, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Masa depan dimiliki oleh mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Dan jangan pernah berhenti belajar karena banyak mimpi yang harus kita perjuangkan. Jadi yuk semangat dalam mempelajari materi hari ini. Gimana? Semangat nggak belajar hari ini? Semangat Bu. Semangat Semangat ya, saya. walaupun kita Semangat karena banyak belajar yang harus matematika, diperjuangkan. kita harus tetap semangat. Oke, lanjut ya. Sebelum kita menganalisis dan mengetahui refleksi itu apa sih, kita lihat dulu yuk orientasi masalah berikut ini. Refleksi merupakan salah satu jenis dari transformasi geometri. Seperti pertemuan kita sebelumnya, bahwa transformasi geometri adalah perubahan objek geometri dari 3 aspek. Aspek posisi, bentuk, dan ukurannya. Lalu, bagaimanakah perubahan objek yang direfleksi? Yuk perhatikan orientasi masalah berikut ini. Oke, Dalam Anak-anak video ibu ini perhatikan ya. adalah kondisi kucing ketika diberikan sebuah cermin. nah lihat nih ada kucing yang Dari video bercermin. tersebut, misalkan diketahui bahwa posisi kucing berada di posisi kanan, sedangkan bayangan kucing berada di sebelah kiri. Ketika kucing bergerak menjauhi cermin, bayangannya ikut menjauh. Sedangkan ketika kucing mendekat, bayangannya juga ikut mendekat. Sekarang coba kalian amati perubahan apa saja sih yang terjadi ketika kucing sedang bercermin. Dilihat dari 3 aspek perubahan geometri. Yang pertama aspek bentuk. Apakah bayangan kucing berubah bentuk dari bentuk aslinya? Aspek yang kedua yaitu ukuran. Apakah bayangan kucing berubah ukuran dari ukuran aslinya? Aspek yang ketiga yaitu posisi. Apakah bayangan kucing berubah posisi dari posisi aslinya? Silahkan tuangkan jawaban kalian dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke deh, nah dari video tadi orientasi masalahnya ada apa sih? Kucing lagi bercermin ya? Nah jadi dalam permasalahan yang terakhir kan ditanya tuh perubahan apa aja sih yang terjadi dalam kucing. Nanti kalian coba tuangkan ya dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Sekarang coba Ibu tanya, sudah duduk berkelompok? Sudah duduk berkelompok kan pada pertemuan kemarin, Ibu juga sudah membagi kelompoknya ya? Sudah. Oke, kalau sudah duduk berkelompok, Ibu Sudah, akan Bu, udah kirimkan sebelah. LKPD-nya melalui grup. Coba silahkan diakses ya. Oke Bu, Oke, siap. baik. Semuanya sudah bisa dibuka untuk LKPD-nya? Sudah nih Bu. Oke, selanjutnya perhatikan permasalahan yang sudah diberikan dalam LKPD. Coba kalian secara berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan nanti akan Ibu perhatikan bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah, dan bagaimana cara kalian menyajikan. Nanti setelah selesai kita ada presentasi ya. Oke, boleh dimulai untuk mengerjakan LKPD-nya. Jangan lupa saling berdiskusi. Oke, baik. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Boleh ditanyakan ke Ibu ya kalau ada kesulitan. Gimana kelompok 1? Ya Bu, sedang dikerjakan, belum ada kesulitan. Oke, sudah Dikit sampai lagi, mana? Bu. Permasalahan Ini pertama masih sudah selesai? Sedikit lagi. Oke, good. Kelompok 1. Lanjut, kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Oke, good. Sudah selesai ya di permasalahan pertama. Lanjutkan untuk permasalahan kedua. Boleh ditanyakan ke Ibu kalau mengalami kesulitan. Oke, lanjut. Kelompok 3 gimana kelompok 3? Sudah sejauh mana proses penyelesaiannya? Ini Bu, Kelompok 3? sedikit lagi. Bu, saya mau nanya Bu. Ya, ayo nanya. Oke. Boleh nanya. Gimana Desi? Ini Bu, ini Mia Bu. Oh, Mia. Oh iya, Mia. Ini Bu untuk yang masalah kedua, yang dicari titik bayangan atau gimana ya Bu ya? Oke, baik. Untuk masalah yang kedua, kita lihat di sini kan ada gambar gunung yang direfleksikan. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan beberapa titik ya.
Kalau misalkan diketahuinya titik A aksen itu merupakan titik bayangan. Jadi nanti kalian lengkapi untuk mencari titik awalnya. Selanjutnya kalau mencari titik B, di sini kan Ibu sajikan titik B. Berarti kamu cari titik bayangan B, begitu. Bagaimana Mia, sudah paham? Iya Bu, udah jelas Bu, sekarang sudah paham. Oke, good. Makasih, Bisa Ibu. dilanjutkan ya? Iya Bu. Oke. Selanjutnya, kelompok 5 bagaimana kelompok 5? Apakah ada kesulitan? Sudah bisa menyelesaikannya? Bisa, Bu. Oke. Baik, sudah selesai nih kelihatannya dalam menyelesaikan LKPD. Ibu melihat kelompok 1 udah selesai sampai masalah kedua. Kelompok 2, oke, good. Jadi kita selesaikan LKPD dan tolong sajikan dalam LKPD tersebut semenarik mungkin. Nanti kita presentasikan. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Sebelum itu kita akan melihat siapa ya yang kebagian untuk mempresentasikan. Coba, Ibu di sini pakai spin ya. Jadi nanti kita akan melihat kelompok berapa nih yang akan menyelesaikan atau mempresentasikan masalah pertama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kelompok berapa nih? Ayo siap-siap ya, semua kelompok perwakilannya harus maju. Stop. Oke, kelompok 2. Siapa nih kelompok 2? Coba angkat tangan dulu kelompok 2. Yang mana kelompok 2? Saya sama Mia, Bu. Oke, good. Siapa yang mau presentasi? Silahkan, nanti akan Ibu lihat dan Ibu share di sini untuk LKPD-nya, tapi tolong dikirimkan terlebih dahulu. Oke Bu, dikirim ya Bu. Baik. Bentar ya, Ibu akan lihat dulu untuk hasil LKPD kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Kira-kira yakin nggak dengan penyelesaian yang sudah kalian diskusikan tadi? Insya Allah yakin Bu, Pani pinter soalnya Bu. Oke, bagus, mantap. Nanti kita akan lihat. Dan nanti misalkan nih kelompok 2 kan presentasi. Kelompok yang lain boleh untuk memberikan tanggapan atau bertanya. Tapi nunggu selesai presentasi dulu kelompok 2. Baik, kita lihat dulu untuk kelompok kedua ya. Ini sudah Ibu buka untuk kelompoknya. Oke, nah ini. Silahkan dipresentasikan mulai dari permasalahan yang pertama dulu ya. Iya Ibu. Silahkan Mia. Oke Bu. Untuk masalah pertama itu ada Rika memiliki seekor kucing peliharaan yang diberikan nama Cio. Cio siapa nih yang punya kucing yang sangat disayang oleh Rika. Karena Cio memiliki tingkah yang lucu, terlebih apabila Cio diberikan cermin di depannya, tingkah Cio nampak pada gambar berikut. Berdasarkan kucing pada video saat berada di depan cermin, perubahan apa saja yang terjadi ketika kucing sedang bercermin dilihat dari 3 aspek perubahan geometri. Yang pertama, apakah bayangan kucing tersebut mengalami perubahan bentuk dari yang aslinya? Nah, jawaban kelompok kita itu tidak, Bu. Si kucingnya itu bayangannya tidak mengalami perubahan bentuk. Terus yang kedua, apakah bayangan kucing mengalami perubahan ukuran dari kucing aslinya? Nah, itu enggak Bu, jadi ukurannya itu tidak berubah dari aslinya, jadi bayangannya itu sama aslinya ukurannya sama. Oke, selanjutnya. Menurut kalian, apakah posisi bayangan mengalami perubahan dari posisi aslinya? Nah, menurut kita itu mengalami, posisi bayangannya itu mengalami perubahan posisi Bu. Oke, baik, lanjut ya. Nanti akan kita coba cek benar tidak jawaban kelompok 2. Oke Bu, nah ini ada gambar ya, ada telinga kanan, ada badan kiri, dan kaki kanan kucing. Berdasarkan gambar di atas, apabila kita kaitkan dalam koordinat kartesius dan dibuat 4 buah titik, yaitu titik A, B, C, dan D, jika titik A merupakan titik telinga kanan kucing dengan koordinat titik 2,3, titik B merupakan titik badan bagian kiri kucing dengan koordinat 3,2, titik C merupakan titik kaki kiri kucing dengan koordinat 3,0, dan titik D merupakan titik kaki kanan kucing dengan koordinat 2,0. Dapatkah kalian
menemukan bayangan dari titik A, B, C, dan D, tunjukkanlah melalui grafik koordinat kartesius berikut. Nah, ini grafik kita ya, Bu. Itu Iya. di samping kirinya itu yang bayangannya. Itu ada Oh, ini sudah bayangannya itu. ditentukan sesuai titik ya, Mia ya? Iya, Bu. Jadi sesuai aksennya ya, Bu. Jadi untuk titik A itu bayangannya itu di A aksen itu Oke, di betul. titik min 2,3. Ya. Terus bayangan titik B itu bayangannya yang B aksen itu di titik min 3,2. Terus bayangan yang titik C itu bayangannya di titik min 3,0. Nah, kalau yang D itu bayangannya di titik D aksen itu titiknya min 2,0. Oke. Dan itu tadi sudah disajikan di sini ya? Oke, sudah lengkap ya, Mia? Iya, Bu, itu yang di bawah juga udah ditulis ya, Bu ya. Oh iya, selanjutnya ke kesimpulan, Mia. Bagaimana Oke, Pak. kesimpulannya? Oke, kesimpulan yang dapat kelompok kita tarik mengenai suatu objek yang pada refleksi itu yang pertama, yang mengalami perubahan itu hanya posisi, sedangkan bentuk dan ukurannya itu sama dengan yang aslinya. Yang kedua, jarak titik awal ke cermin, dua jarak titik bayangan. Ini dua atau gimana, Mia? Itu sama dengan, Bu, maaf ya, Bu ya tulisannya. Oh iya. Jarak titik awal ke cermin sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Terus yang tiga, titik yang mengalami perubahan itu hanya titik X, Bu, yang Y-nya tetap. Gitu, Ibu. Oke, terima kasih Mia, kelompok 2. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu karena sudah mempresentasikan. Nah, selanjutnya coba dari hasil uraian presentasi kelompok 2 di masalah pertama, ada nggak yang punya jawaban berbeda? Apakah ada? Saya, Bu. Oke, Afi. Afi dari kelompok berapa, Afi? Saya kelompok 3 dengan Teresa, Bu. Oh iya. Gimana, Afi? Jawaban kamu berbeda dengan presentasi kelompok 2. Bagaimana? Iya, Bu. Jadi di kesimpulannya jawabannya beda sama kelompok saya, Bu. Kalau kelompok saya kesimpulannya gini. 1, jarak titik awal ke titik bayangan itu 2 kali dari jarak titik awal ke cermin. Terus yang kedua, titik koordinat yang berubah adalah titik koordinat X atau absis karena cerminnya itu tegak lurus dan sama dengan sumbu Y. Begitu, Bu. Oke. Terima kasih Afi, kita kasih tepuk tangan dulu karena sudah memberikan tanggapan dan jawabannya juga kebetulan berbeda. Nah oke, sekarang Ibu lihat kalau dari jawaban presentasi kelompok 2 dengan jawaban kelompok Afi, sebenarnya ini maksudnya sama. Jawabannya justru jawaban Afi ini sudah melengkapi dari jawaban presentasi kelompok 2. Namun kalian boleh sekali untuk menyimpulkan terkait dengan masalah satu ini dengan macam-macam kalimat. Yang penting tetap dalam konsep refleksi geometri. Oke ya, good job untuk Mia dan Afi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk masalah yang pertama? Tidak ada? Kayaknya sudah pada diem semua nih. Udah paham ya masalah pertama? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham banget. Good job untuk anak-anak IPA 1. Lanjut yuk. Kita akan presentasikan untuk masalah yang kedua. Coba kita akan tentukan ya siapa nih yang akan presentasi. Coba ya kita undi lagi lewat spin. Siap-siap nih siapa kelompoknya yang akan presentasi. Sebentar ya, Ibu buka dulu untuk spinnya. Oke. Siap-siap ya, kelompok berapa yang belum? Tadi kelompok 2 sudah, berarti kelompok 1, 3, 4, dan 5. Oke, sudah nampak spinnya? Kita mulai ya. Sudah nampak semua anak-anak Ibu? Oke. Sudah terlihat belum? Sudah. Oke, sudah ya. Sebentar. Nah, kita mulai siap-siap. Semuanya yang tertunjuk harus mau maju dan mau presentasi. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Siapa ya? Jeng jeng. Oke. Oh, kelompok 2 lagi. Coba kita spin lagi ya, karena kan kelompok 2 sudah presentasi tadi. Coba kita cek lagi. Stop.
Oke, kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 3 biar semangat nih. Yuk. Oke, siapa kelompok 3? Siapa? Angkat tangan coba kelompok 3. Kelompok 3 ya, Bu. Iya. Oh, ada Afi sama Saya, Teresa Bu. ya? Oke, siapa yang Kenapa? presentasi? Ya Afi aja, Bu. Afi Oke, yang ngerjain boleh. tadi saya masih bingung-bingung gitu. Afi sudah mengirimkan LKPD-nya ya ke Ibu? Sudah, Bu. Sudah sampai belum? Ya, Ibu akan share screen untuk hasil LKPD kelompok 3. Sebentar. Oke. Oke, ini masalah yang dihasilkan kelompok 3. Coba dipresentasikan ya, Afi ya. Teman-teman Oke, Bu, semua siap. perhatikan, dan kalau misalkan punya jawaban berbeda, boleh langsung sampaikan ke Ibu dan ke Afi ya. Oke, dimulai Afi. Oke, di sini ada masalah, ada gambar ya, teman-teman. Katanya Riko merupakan seorang fotografer. Suatu ketika Riko sedang berada di daerah pegunungan yang sangat indah. Lalu Riko pun mengabadikannya dalam sebuah foto. Berdasarkan foto, informasi apakah yang dapat kalian peroleh? Nah, kami sudah menjawab nih, Bu. Pemandangan gunung yang indah, terdapat sungai, dan ada bayangan pemandangan di sungai. Jika dikaitkan dalam konsep refleksi, terdapat objek apa saja yang menjadi objek refleksinya? Kami menjawab ada gunung, ada pohon, ada batu-batuan kecil juga, Bu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, dalam koordinat kartesius terdapat dua sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah sumbu yang horizontal, sumbu Y-nya yang vertikal. Manakah jawaban yang tepat? Kita disuruh memberikan checklist ya, Bu. Nah, iya, kamu yang pilih pertama, nih sumbu gambar X atau sumbu tersebut, Y. ya, gambar tersebut merupakan refleksi terhadap sumbu X, Bu. Kami checklistnya yang sumbu X, yang mendatar. Coba Ibu tanya dulu Afi, kenapa sih kok sumbu X? Lihat lagi deh gambarnya. Karena tadi katanya sumbu X itu yang mendatar. Iya, Bu, yang Itu ya? mendatar, Bu, yang horizontal. Oke, coba nanti kita cek lagi. Selanjutnya, Iya, Bu. Kami jawabannya itu, Bu. oke, good. Coba ini sudah terlihat atau buram? Udah jelas, Bu. Bentar, Ibu kecilkan dulu. Oke, lanjut Afi. Nah, setelah kamu mengetahui bahwa objek pada foto tersebut merupakan sebuah pencerminan terhadap sumbu X, selanjutnya selesaikan masalah berikut. Nah, di sini Bu Yani kasih ada beberapa koordinat titik ya, Bu. Kami diminta untuk menentukan koordinat titiknya sama bayangannya setelah dicerminkan. Ada titik A 11,5 di pojok kanan atas ya, Bu. Terus bayangannya A aksen itu 11,-5 Bu jadinya. Kemudian ada titik B 4,3 dicerminkan terhadap sumbu X, jadi B aksennya 4,-3. Ada C aksen itu awalnya 0,3, titik C-nya, C aksennya 0,-3. Kemudian ada D, awalnya titiknya -3,2, kemudian D aksennya jadi -3,-3. Satu lagi titik E, Bu, -6,4, direfleksikan terhadap sumbu X juga, jadi E aksennya -6,4. -6, itu Bu, saya salah nulis, maaf Bu. Oh, Ibu kira kamu tidak sadar kalau ini salah ya. Oh, ini cuma salah nulis. Oke, coba nanti kita akan cek ya. Baik, lanjut. Terakhir ya, Afi ya. Oke, siap, ini tadi yang sudah dibacakan Afi tadi ya, perubahannya sudah terlihat. Sudah. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menuliskan lagi berdasarkan pada grafik koordinat pada aktivitas sebelumnya, kita diminta untuk melengkapi. Jika A, B, C, dan D adalah titik awal objek sebelum dicerminkan, B aksen, C aksen, dan D aksen adalah titik hasil pencerminan, maka apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, kami tulis di sini semua koordinatnya, tapi yang ini dalam bentuk matriks, Bu, yang A-nya 11,5, A aksennya 11-5, B-nya 4,3, jadi B aksennya 4-3, C-nya 0,3, C aksennya 0-3, D-nya -3.
3, D aksennya min 3, min 3. E-nya min 6, 4, P aksennya jadi min 6, min 4. Oke, sudah selesai Afi? Sudah Ibu. Oke, coba yang lain apakah ada yang punya jawaban lain berbeda dengan yang presentasi Afi? Tidak ada Bu, kelompok 1 sama jawabannya kayak Afi. Oke, semua sama. Coba kelompok 4 bagaimana kelompok 4? Sama Ibu, Sepertinya pada kelompok diam 4. semua nih, nanti akan Ibu cek ya. Silahkan dikirimkan juga untuk LKPD yang tidak presentasi, boleh dikirimkan. Nah, di sini setelah presentasi permasalahan yang pertama dan kedua, coba sebelum kita konfirmasi benar enggak nih jawabannya, Ibu ingin ada yang memberikan kesimpulan bedanya masalah yang pertama dengan kedua itu apa ya? Apakah ada yang bisa memberikan perbedaan itu? Coba, Saya, siapa Bu. yang berani? Saya. Siapa? Oh, Saya, Putri. Bu. Oke, Putri. Silakan. Coba diuraikan ya, masalah pertama dan kedua bedanya apa nih? Jadi Bu, perbedaannya itu ada pada letak pencerminannya Bu, letak cerminnya Bu. Jadi kalau masalah yang pertama, cerminnya itu kan tegak seperti sumbu Y, sedangkan permasalahan yang kedua itu cerminnya mendatar Bu, kayak sumbu X. Oke, betul. Oke, betul. Coba ada lagi nggak yang memiliki persepsi yang berbeda? Atau Saya ada? Bu. Coba. Oh, Anisha. Oke, Anisha silahkan. Iya Bu, jadi perbedaannya itu ada di titik bayangannya juga Bu. Jadi Titik kalau di bayangan. masalah pertama itu kan titik bayangannya yang berubah itu ada pada titik koordinat X. Dan permasalahan yang kedua itu ada pada titik koordinat Y Bu. Oke, baik. Nah, sekarang coba Ibu lihat untuk presentasi Afi. Di sini kalian lihat nih, 11,5 menjadi 11 min 5. 43 menjadi bayangannya 4 min 3. Kalau 43 menjadi bayangan 4 min 3. Kalau titik 03 bayangannya jadi 0 min 3. Sedangkan titik D min 3,3 menjadi bayangannya min 3, min 3. Untuk yang titik E itu min 6,4 bayangannya titik min 6, min 4. Kalau kita lihat dari sini, ini kan yang berubah apa Nana? Adalah titik Y-nya Bu, Oke, koordinat Y-nya Y. berubah. Kenapa titik koordinat Y? Karena ini sumbu yang digunakan adalah sumbu Sumbu X. Nah, betul tadi yang sudah disimpulkan oleh Putri dan Anisha bahwa kalau misalkan refleksi tersebut terhadap sumbu Y, maka X-nya yang berubah. Jadi titik koordinat X yang berubah seperti permasalahan pertama yang sudah dipresentasikan Mia. Nah, selanjutnya kalau misalkan refleksi tersebut terhadap sumbu X yang mendatar, maka titik yang berubah nanti adalah titik koordinat Y-nya. Atau ordinatnya nih, yang tadi ya 5 menjadi min 5. Sampai sini, apakah bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa Bu, sudah Bisa, jelas. Bisa Bu, paham, Paham jelas. semuanya ya? Oke, good. Terima kasih karena sudah paham dan memperhatikan. Nah, selanjutnya tadi ya sudah Ibu perintahkan untuk yang belum mengumpulkan LKPD, silahkan dikumpulkan. Karena nanti Ibu mau menilai secara langsung di hari ini. Oke, coba kelompok 4 sudah kumpul. Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah mengirimkan? Sudah Bu. Oke, sudah ya? Oh iya ya, barusan Ibu Bu. terima. Sebaik selanjutnya kelompok 5. Sudah dikirim? Sudah. Oke, udah ya. Baiklah. Selanjutnya, setelah selesai kalian menyajikan LKPD, Ibu akan mengajak kalian untuk tes ya, atau kuis. Jadi, Ibu mau melihat apakah kalian paham dengan materi yang sudah disampaikan hari ini, sejauh apa sih kalian paham dengan apa yang sudah diuraikan. Baik, untuk link kuisnya nanti melalui Google Form ya anak-anak, nanti linknya sudah Ibu kirimkan melalui grup. Coba cek grupnya masing-masing, coba dicek. Sudah diterima Nana untuk linknya? Bu, udah masuk. Udah Bu, udah masuk. Udah Bu, udah. Oke, udah masuk ya. Nah, di kuis itu hanya ada 5 soal, tapi tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, jangan buru-buru ya.
dikerjakan individu masing-masing. Jadi tidak boleh berdiskusi karena kita sudah tidak belajar diskusi ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan dan jangan lupa kasih nama yang jelas ya. Oke, silahkan untuk mengerjakan Google Form-nya. Sudah bisa diakses semuanya anak-anak Ibu? Sudah Bu, sudah Dikerjakan 5 soal mungkin tidak perlu waktu yang lama ya. Coba silahkan dimulai. Ibu sambil memantau ya dari sini. Oke. Sepertinya ada yang sudah selesai nih. Wah, cepat sekali. Coba nanti kita lihat ya skor masing-masing yang sudah mengerjakan. Baik. Oh, semuanya rata-rata sudah selesai ya. Kita ada berapa orang? 11 orang ya. Oh, ini sudah 11 yang mengumpulkan, yang menyelesaikan Google Form. Oke. Baik. Gimana anak-anak? Apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan Google Form-nya? Tidak, Bu. Tidak. Lancar? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Oke, good. Apakah ada kendala dari sinyal? Tidak ya? Proses, Bu. Enggak, Bu, aman. Kuota banyak. Ini kayaknya sinyal saya agak-agak. Baterai Olive, Bu. Gak apa, karena 1-2 orang nggak apa-apa. Nanti Ibu akan tunggu. Baiklah, sepertinya sekarang sudah semua, sudah bisa Ibu lihat nilainya masing-masing. Wah, ternyata Ibu melihat skornya banyak ya yang 100. Namun tetap ada yang di bawah KKM, tapi tidak apa-apa, jangan putus asa, jangan merasa kecil hati. Karena nanti kalian akan bertemu lagi dengan Ibu dan harus lebih semangat lagi dalam mempelajarinya ya. Nanti kalau misalkan kalian merasa ada kesulitan, boleh samper Ibu di ruang guru untuk belajar lebih dalam apa yang sudah dipelajari hari ini, namun tidak bisa dipahami. Oke, anak-anak, bagaimana? Seru tidak? Seru Bu. Oke, seru ya. Oke, Ya, Bu, alhamdulillah. Nah, sebelum kita berakhir materi hari ini, coba Ibu ingin ada anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba siapa ya yang berani menyampaikan kesimpulan? Oke, Afi lagi nih. Oke lah, boleh Afi. Iya Bu, Nanti yang saya lain kan boleh semangat ya. belajar pelajaran Ibu nih. Oke, bagus, mantap Afi. Nih, Bu, Gimana jadi Afi kesimpulannya? Begini Bu, kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang refleksi atau pencerminan. Jadi refleksi itu pencerminan suatu objek terhadap sumbu cerminnya. Titik koordinat X akan berubah tanda apabila direfleksikan terhadap sumbu Y. Dan koordinat Y akan berubah tanda apabila direfleksikan terhadap sumbu X. Begitu Bu. Oke, good Afi. Kasih tepuk tangan dong untuk Afi. Yeay, oke. Selanjutnya, Ibu ingin ada lagi yang memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada Bu, nggak ya? saya, Bu. Oke. Saya Oh belum iya, ngomong Afi. dari tadi. Olivia. Oke, Ya, Bu. Olivia. Kasih Kalau- kesimpulan gimana, Olivia? Ya, kalau saya, Bu, refleksi itu perubahan pada posisi objek asli dengan objek bayangannya. Sedangkan kalau pada aspek bentuk dan ukuran itu tidak berubah, Bu. Tetap dia. Oke. Nah, jadi kan refleksi itu adalah salah satu bagian dari transformasi geometri, anak-anak. Nah, transformasi itu kan ada 3 aspek. Tadi Olivia sudah menyampaikan nih, kalau misalkan perubahan yang terjadi itu hanya pada perubahan posisi. Kenapa ya kok perubahan posisi aja? Nah, kalian kan pasti pernah bercermin. Kalau misalkan dilihat dari bentuk, apakah wajah kalian berubah ketika bercermin? Tidak ya, bentuknya tetap sama. Nah, selanjutnya kalau misalkan dari ukuran, misalkan ukuran kita sekecil ini, apakah di cermin akan membesar kalau kita tidak mendekati cermin? Nah, oke, itu ya. Tapi kalau dari segi posisi, pasti jelas berubah. Karena apa? Misalkan posisi kita di depan cermin, maka bayangan kita tidak akan di depan cermin juga kan? Oke, good. Terima kasih Afi dan Olive yang sudah memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya tentang kesan dan perasaannya untuk mengikuti pembelajaran hari ini, biar Ibu bisa mengevaluasi nih kegiatan pembelajaran selanjutnya. Siapa yang mau memberikan
kesan dan apa ya, perasaannya yang tercurahkan setelah mengikuti pelajaran hari ini dengan Ibu. Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, Mia. Gimana, Mia? Pokoknya hari ini tuh pembelajarannya seru banget, menyenangkan, dan terus materinya tuh tadi kan dikasih video sama Ibu ya, itu mudah banget dipahamin, Bu. Oh iya, oke, Ada alhamdulillah. deg-degannya juga tadi, Bu, soalnya kan tadi di random gitu ya, Bu, yang maju ya, jadi ada deg-degan juga takutnya disuruh maju, dan ternyata emang suruh maju. Tapi untungnya benar, kasih, Bu. Tapi nggak apa-apa ya, justru itu kan bisa membangkitkan motivasi, ya, semangat. Nggak apa-apa walaupun ketunjuk deg-degan, yang penting kita sudah berdiskusi dengan baik, bisa menyelesaikan masalah di LKPD dengan baik juga. Oke, tadi kan Ibu sudah janji ya, LKPD-nya sudah semuanya dikumpulkan, berarti Ibu mau menyampaikan hasil penilaian dari diskusinya, dari bagaimana menyelesaikan masalahnya, dari menyajikan hasil diskusinya. Nah, dari semua kelompok yang sudah mengumpulkan, Ibu melihat nilai tertinggi ada pada kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1. Wah, selamat kelompok 1. Tapi untuk kelompok 2, 3, 4, 5, jangan berkecil hati. Nggak apa-apa, semuanya dari secara keseluruhan Ibu lihat ini sudah bagus. Ya, namun ada beberapa yang menyajikannya itu tidak lengkap. Terus ada juga yang menghitungnya tidak teliti. Oke, nanti kalian harus perbaiki pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Coba, apakah ada yang tahu kira-kira kita belajar apa nih nanti di pertemuan selanjutnya? Ada yang tahu? Dilatasi bukan, Bu? Sebelum ke dilatasi, Oh, ada kejauhan, satu Bu. lagi. Iya. Ini Jadi masih kita transformasi ini nggak sih, Bu? Iya, transformasi. Tapi hari ini kita kan belajar refleksi. Namun hari ini refleksinya itu berada pada sumbu X. Oh, tahu Bu. Rotasi. Seleksi garis. Rotasi. Oke, refleksi garis. Tadi ada yang menjawab refleksi garis. Oke, good. Nggak apa-apa, Olivia. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang refleksi terhadap garis X sama dengan Y dan garis X sama dengan negatif Y. Oke, kalian bisa mulai pelajari itu ya sebelum kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Namun Ibu mau kasih bekal nih sebelum kalian pulang. Jadi silahkan kalian buka buku paket matematika wajibnya, dibuka di halaman 127, bagian bab evaluasi transformasi geometri, esai nomor 2 dan 3 tentang refleksi hari ini ya. Oke, sudah ketemu semua? Tugas yang Ibu berikan? Ya, Bu, sudah tandain. Jangan lupa dikerjakan. Jangan sampai Ibu nanti masuk bilang lupa atau nggak ada tugas, Bu, gitu. Oke ya? Siap semuanya untuk ketemu dengan Ibu pertemuan selanjutnya? Siap. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu rasa semuanya sudah tersampaikan dengan baik. Anak-anak Ibu juga aktif nih. Nanti dipertahankan ya. Ibu tutup, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yani. Terima kasih, Bu Yani. Sama-sama.